Rasulullah bergegas ke rumah Abu Thalib dalam rangka mencoba berjuang sekuat tenaga, memberikan keteguhan hatinya untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid. Abu Thalib sudah sekarat. Rasulullah segera datang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, sudah hadir dua gembong kafir Quraisy. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Abdullah bin Umayyah. Kehadiran dua gembong kafir Quraisy ini tentu saja bisa diterka. Mereka khawatir kalau Muhammad mempengaruhi keyakinan pamannya, dan itu sangat menyakitkan buat mereka. Dan ini merupakan bukti penyakit hati orang di luar Islam itu sampai kapanpun sakit hati terhadap Islam. Walan tardal ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho mereka itu kepada kaum muslimin sampai orang-orang Islam mau mengikuti konsep aturan hidup mereka. Ikhwatul iman, di waktu Nabi sudah masuk ke rumah Abu Thalib, di mana pamannya berbaring dengan begitu sangat letih, tapi pamannya masih sanggup mengutarakan kalimat. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika itu? Nabi hanya meminta kepada pamannya agar di ujung kehidupannya pamannya untuk bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku bersumpah nanti di akhirat di hadapan Tuhanku aku akan menolong paman. Di saat itu Abu Thalib tentu saja tidak serta-merta mengikuti ajakan keponakannya. Yang dilakukan Abu Thalib hanya melirik kepada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Di waktu itu Abu Jahal hanya mengatakan dengan kata-kata singkat, kalau engkau tidak malu di ujung kehidupanmu meninggalkan agama nenek moyang, silakan. Akhirnya terjadilah peperangan batin pada diri Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Di satu sisi dia sangat percaya betul apa yang dikatakan keponakannya yang menjabat sebagai Nabi Muhammad SAW ini betul. Tapi di sisi yang sama Abu Thalib begitu amat berat untuk meninggalkan keyakinan nenek moyangnya. Dalam situasi seperti ini tentu saja yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan apakah sanggup atau tidak, mampu atau tidak mengucapkan kalimat tauhid yang dilakukan Abu Thalib, hanya Allah. Di saat yang amat genting itu, Nabi sangat menunggu agar pamannya untuk ikut menyatakan keislaman. Dalam kenyataannya Abu Thalib hanya berkata secara lirik, wahai keponakanku, aku rasanya amat berat mengucapkan kalimat tauhid, maafkan aku nak. Akhirnya Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan tidak bertauhid alias mati dalam keadaan musyrik. Melihat kenyataan ini, Rasulullah SAW fitrah sebagai manusia biasa mencoba untuk memberikan yang terbaik buat pamannya. Karena faktor kecintaan Nabi yang begitu tinggi kepada pamannya. Betapa tidak, sejak kecil, ketika Muhammad kecil ditinggalkan ayah ibunya, siapa yang mengasuh, siapa yang menyayangi kecuali Abu Thalib. Saking cintanya Abu Thalib kepada Muhammad melebihi kecintaannya kepada anak kandungnya sendiri, termasuk Ali bin Abi Thalib. Di saat itulah Nabi merasa kehilangan. Akhirnya Nabi secara fitrah manusia biasa mencoba untuk mendoakan pamannya. Di saat Nabi bergetar hatinya ingin mendoakan jasad pamannya yang mati di luar Islam, maka turunlah firman Allah surat At-Taubah ayat 113. Maka lin nabi, tidaklah pantas buat seorang nabi
walladzina amanu, dan juga tidak pantas untuk orang yang mengaku beriman kepada Allah, ayastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampun untuk orang-orang musyrik, walaupun keberadaan orang musyrik itu uli qurba, kerabat dekatmu sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah amat jelas buat mereka sesungguhnya mereka itu di akhirat nanti tempatnya di neraka jahanam. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Hei Muhammad, kau mintakan ampun kepada pamanmu atau tidak kamu mintakan ampun kepada pamanmu, walaupun engkau mintakan ampun kepada pamanmu sebanyak 70 kali, bermakna berkali-kali, Allah tutup kalimat ayat itu, fala yaghfirullahu lahum, aku tidak akan pernah memaafkan pamanmu itu. Bapak-bapak ikhwatul iman, sidang Jumat, sidang taklim rahimakumullah. Pada kesempatan ini ada beberapa poin penting yang dapat kita tangkap. Satu, tidak dilarang orang Islam ketika ada kerabatnya sakit dalam keadaan sekarat untuk mengajak orang itu bertauhid, untuk mengajak orang itu masuk Islam. Tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan kalimat la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama, betul. Tapi Nabi mengajak pamannya di ujung kehidupannya. Poin penting ilmu yang kita peroleh, kalau ada yang sakit bukan muslim, silakan jenguk, dan bila perlu ajak orang itu masuk Islam kalau berani. Tapi saya yakin kita kebanyakan tidak berani. Kalau pendeta di rumah sakit mereka melihat situasi, kalau keluarganya tidak hadir, maka pura-pura diberikan ketenangan batin, pura-pura membacakan doa, ujung-ujungnya diajak untuk menyembah Tuhan mereka. Mereka mengikuti aturan Nabi. Kenapa kita yang sudah ada contohnya dari Nabi tidak berani? Itu pun kalau saudara kita. Pernah ada anak Yahudi sakit. Di saat itu Nabi kehilangan, mana Yahudi anak itu? Biasanya dia selalu mengejar-ngejar aku ketika aku mau ke masjid. Sakitnya Rasul. Maka Nabi setelah pulang sholat Asyar bergegas ke rumah anak kecil yang bukan orang Islam, orang Yahudi. Lalu Nabi menjenguk, mengusap keningnya, dan Nabi mengajak anak itu masuk Islam. Masuk Islam. Anak itu berdiri kepada bapaknya. Lalu kata bapaknya, ya anakku, ikuti apa yang dikatakan Abul Qasim. Akhirnya anak itu mengucapkan kalimat syahadat dan dia mati dalam keadaan Islam. Tidak lama kemudian Nabi berkomentar, aku rasakan anak ini rasanya sudah ada di surga. Kalau Nabi yang sudah berkata begitu benar. Kalau Ustaz jangan percaya. Bisi di dia nomor terpusat boy, mesti surga yuk. Jangan percaya. Jadi koruptor. Ternyata Ustaznya sudah dibayar. Lanjut. Ini masih hidup nih. Sebab kalau ngaji diam begini, saya rada khawatir antara hidup dan tidak. Sebab ngantuk orang modern itu ngantuknya matanya melorot. Padahal mata kerek gitu. Bapak-bapak ikhwatul iman, sidang taklim rahimakumullah. Jadi kalau ada yang sakit kita mengajak untuk masuk Islam tidak dilarang. Satu. Kedua, tugas kita hanya mengajak, bukan memaksa. Itu penting. Mengajak, menyadarkan, dan bukan memaksa. Dan pada akhirnya yang ketiga adalah yang menetapkan seseorang dapat hidayah atau tidak adalah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad,
engkau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi aku, kata Allah, Maha Kuasa, memberikan hidayah kepada hamba-Ku yang aku kehendaki. Jadi tolong diingat betul, tugas kita mengajar, tugas kita memfasilitasi, memberi kegiatan. Kalau orang mau ngaji atau tidak ngaji, urusan orang itu. Inilah dakwah. Kalau DKM sudah mengadakan pengajian rutin Senin Kamis di sini, yang datang segini lagi, ya sudah. Jangan sampai naik orang lain. Kacau lah. Nah, zaman Nabi tolongan baik. Tidak boleh. Suksesnya sebuah pengajian tidak diukur dari jumlah yang hadir. Karena banyak bagi yang barang. Yang penting ngaji, jumlahnya berapapun, paham, mengerti, amal ke, merubah sikap, ada pengaruhnya untuk perusahaan. Itu ngaji mah. Nabi juga begitu. Kalau ngajari, mendidik umat, mendidik sahabat, ayat bil ayat, ayat demi ayat. Tidak ada ngaji mengejar target khatam. Kan ibu-ibu biasanya Ramadan itu mengejar khataman. Sekarang juga bapak-bapak sudah mulai Ramadan target khataman. Buat apa khataman? Berikan kelakuan khatam-khatam. Yang bagus itu ngaji seayat mengerti, amalkan. Seayat mengerti, amalkan. Itu efektif ngajinya. Lain ayo nggak beri khatam, nggak buka. Nanti itu balik khataman, nggak salah lagi, markot lagi. Banjur begitu. Seperti mana beda? Yang keempat, ikhwatul iman, haram hukumnya. Ini mohon maaf, saya terlalu tegas. Haram hukumnya mendoakan orang yang mati yang bukan Islam. Sedekat apapun, walaupun dia orang tua sendiri, anak kandung, kalau dia tidak seagama dengan kita, tidak boleh didoakan. Seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang sekarang, mereka bersembunyi di balik toleransi, kemudian ada tetangga yang bukan muslim meninggal, hadir dan mendoakan. Tidak boleh mendoakan orang yang mati di luar Islam. Hukumnya haram. Nabi saja dimarahi oleh Allah. Dilarang. Kenapa dilarang mendoakan orang di luar Islam? Jawabannya adalah mimba bima tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sudah sangat jelas mereka itu di akhirat tempatnya di neraka. Percuma didoakan, oke, halakkan dosa. Bagaimana kalau kita tetangga dekat apakah tidak boleh hadir? Takziah boleh. Datang menunjukkan keprihatinan dan ikut berduka cita boleh. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau takziah di tempat yang meninggal dunia, jangan beranggapan harus pakai baju hitam-hitam. Saya tidak menemukan dasar keterangannya kalau ada yang meninggal harus pakai baju hitam-hitam. Tudung hitam, baju hitam, celana hitam, sepatu hitam, kacamata hitam, payung hitam. Bagaimana kalau orang yang hitam? Ini dalam prosesi mengurus mayit masih banyak kesalahan dari orang Islam dan perlu diluruskan. Pada waktu membawa mayit masih tetap ada saja petugas yang membawa payung. Mayit di payungan. Keliru itu. Kalau bawa payung mau memayungi bukan mayit, ustaz payungan. Karena kehujanan di kepanasan, narang ado anak menahan. Dia mah mayit kepayak-payak di payungan. Mayit piring, hidup piring. Itu begitu. Kemudian kalau kita membawa mayit pakai ambulan, tolong supir jangan ngebut. Kalau ngebut, bawa ambulan ngebut, kalau orang sakit parah harus segera ditolong. Atau orang yang mau melahirkan harus ngebut. Kalau orang mati tidak boleh ngebut. Karunya mayit. Lihat. Cek mayit lihat. Untuk nak kuat. Mun
tabrakan payah 2 kali. Untung namanya dari. Masih banyak yang harus diluruskan. Itu saja mukadimah yang bisa saya sampaikan. Dan lagi potong banyak. Sekarang kita masuk termin kedua, dialog dan tanya jawab. Saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk dikembangkan melalui dialog. Karena ini saya terlalu banyak tabligh sehari 4 tempat, full order. Subhanallah, nikmatnya jadi mubalik begitu. Minimal pulang ceramah menang kresek. Biasanya begitu, tapi tidak tahu di sini Pak. Mohon maaf kepada DKM. Kalau saya bicara kresek tidak bermaksud menyinggung perasaan, hanya sekedar mengingatkan. Itu pun kalau ada. Kalau tidak ada, wayana pakai ikhtiar. Silakan bapak-bapak, barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanya keluar dari topik ini Pak Ustaz. Saat sekarang ini kan kalau kita misalnya mau pergi haji itu bisa 5 tahun sudah 7 tahunan menunggu. Padahal ada satu hadis yang mengatakan, yang artinya kurang lebih apabila orang sudah mampu haji, dia tidak melakukan, kemudian meninggal, pilih matinya, dia Nasrani. Nah, sekarang ini kan yang lagi gencar itu kan umroh. Nah, apakah kalau dia sudah umroh, kewajiban hajinya jadi gugur gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ada orang Depok. Dan kalau ada orang Depok jangan tersinggung. Saya pun tidak mengerti kenapa sekarang ini ada semacam antrian yang begitu panjang. Kalau saja Menteri Agama memahami betul betapa haji ini adalah prioritas bagi orang Islam, harusnya dia berjuang sekuat tenaga agar tidak berlama-lama kaum muslimin untuk menunggu. Karena urusan ibadah haji itu menyangkut waktu. Waktu kaitannya dengan ajal, batas waktu kehidupan seseorang. Sebaiknya jangan sampai ditambah-tambah. Sekarang kenyataannya yang dulunya waiting list 1 tahun, sekarang 2 tahun, sekarang disinyalir sampai 4-5 tahun, bisa-bisa 10 tahun nanti. Pada akhirnya sekarang ada terobosan-terobosan daripada haji lila-lila kering mendingan umroh. Nah, terus terang saja Pak, umroh di luar musim haji sesungguhnya itu sangat berbeda dengan umroh di waktu musim haji. Kalau umroh berhaji itu satu paket dan nuansanya berbeda, atmosfernya berbeda, ujian dan pengorbanan berbeda. Hukumnya wajib umroh haji itu. Tapi umroh di luar haji ini juga masih menjadi perdebatan para ulama. Nabi dalam hidupnya ada yang mengatakan hanya melakukan haji sekali seumur hidup, haji wada, haji perpisahan. Setelah itu tidak terdengar Nabi melakukan umroh di luar musim haji. Ini terjadi perdebatan. Tapi kita tidak perlu memperdalam itu. Kesian nanti kepada biro perjalanan. Yang paling penting buat kita dari pertanyaan Bapak, bagaimana kalau ada orang Islam karena dia ada nuansa frustasi, nunggu haji waiting list sampai 4-5 tahun, lalu dia ambil pintas, pergi umroh saja, lalu keburu meninggal dunia, ya tentu saja ini lain urusannya dengan kewajiban berhaji. Kan haji itu istito'ah, orang yang punya kemampuan, man istato'a ilaihi sabila. Orang yang mampu dalam perjalanan itu dalam arti luas. Dia mampu niatnya, mampu imannya, mampu ilmunya, mampu biayanya, mampu suasananya. Termasuk dalam hal ini suasananya, apakah mampu dia pergi secepat mungkin? Ternyata tidak. Berarti dia tidak tergolong orang yang istito'ah. Terlepas apakah ketidakmampuannya itu karena rekayasa manusia. Tapi yang paling penting buat kita, dengan niat saja. Setor OMH, booking seat 25 juta, kita mau tahun berapapun, belum berangkat, sudah keburu meninggal, insya Allah. Seperti kejadian di zaman para tabi'in.
Ada seorang sol sepatu bertahun-tahun dia mengumpulkan hasil dari sol sepatunya. Akhirnya dia sudah merasa cukup bekal untuk pergi haji. Tukang sol sepatu itu di Irak. Pada waktu dia mau berangkat, kebetulan istrinya sedang hamil muda, dan dia ngidam. Tengah malam dia mencium aroma bakaran daging yang merangsang keinginan makan dari perempuan itu. Lalu suaminya mencari dan akhirnya didapatkan sumber bau daging itu dari sebuah rumah kecil, gubuk di mana ada anak-anak kecil di akhir. Maka dia minta, "Nek, saya minta sepotong daging yang nenek masak buat istri saya yang sedang ngidam." Si nenek memandang, seraya menjawab, "Daging ini halal buat kami, haram buat kamu." Maksudnya, Nek, daging ini bangkai yang haram untuk dimakan oleh orang Islam. Tapi kami ini halal karena kami tidak ada orang yang memperhatikan. Akhirnya si orang tadi berkata, "Ya Allah, aku niat berhaji di depan pintu anak-anak yatim ini." Maka uang yang dia kumpulkan bertahun-tahun dia serahkan ke anak yatim itu. Tidak lama kemudian dia meninggal dunia, dan konon di ujung cerita dia ini adalah orang yang paling mabrur hajinya, walaupun jasadnya, jogernya tidak melakukan prosesi ritual di Mekah dan di Arafah dan seterusnya. Jadi kembali kepada niat. Pokoknya mah saran saya, mohon maaf, kalau yang punya uang pas-pasan, sudahlah jangan umroh. Sudah, setor, booking seat 25 juta untuk haji. Kalau umroh mah buat orang yang banyak uang. Kalau yang pas-pasan mah jangan. Sebab sekarang sudah muncul nih pemahaman, banyak yang umroh, lalu pulang umroh sudah dapat gelar haji. Ini kesian kan? Ada semacam pembodohan dan penipuan. Padahal umroh di luar musim haji sangat berbeda dengan umroh ketika berhaji. Begitu ya, Pak? Terima kasih. Nyatanya sudah tidak ada lagi yang bertanya, dan ini yang saya harapkan. Karena perut saya ngadek-dek. Sudah 3 panggung saya. Tidak sebutir dan seteguk air pun yang saya lihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.